Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba untuk membagikan video pembelajaran untuk materi yang kedua tentang kalau minggu yang sebelumnya itu saya pernah membahas tentang lingkungan bisnis. Jadi lingkungan bisnis di sini saya bagi menjadi dua part ya. Jadi yang minggu pertama itu adalah lingkungan bisnis part 1, yang ini adalah lingkungan bisnis untuk part 2. Lanjutan dari beberapa hal sudah kita yang sudah kalian bahas nih ya, kalian sudah presentasi tentang beberapa hal yang berhubungan dengan lingkungan bisnis sehingga saya bagi menjadi beberapa presentasi ya masing-masing menjelaskan tentang bagaimana lingkungan bisnis di bisnis-bisnis yang sudah terkenal atau istilahnya sudah sangat maju sehingga kita tahu bahwa lingkungan bisnis itu mempengaruhi tumbuh kembangnya bisnis itu nantinya seperti apa. Nah, kita bahas ini adalah untuk beberapa hal lanjutan dari lingkungan bisnis yang perlu kalian ketahui ya. Yang pertama nih, keberhasilan suatu bisnis dikatakan di sini bergantung pada lingkungan bisnisnya yang seperti apa. Jelas, orang-orang yang berada di lingkungan bisnis, ownernya kah, kemudian karyawannya kah, kemudian sistem bisnisnya kah, budaya perusahaan atau apa segala macam itu mempengaruhi apakah nanti bisnis ini akan berhasil atau tidak berhasil. Ketika lingkungan bisnisnya tidak dibuat dengan baik, tidak nyaman, atau tidak kokoh mungkin di awalnya, maka besar kemungkinan bahwa bisnis ini tidak akan berjalan lebih lama. Nah, makanya dikatakan di sini keberhasilan dari sebuah bisnis yang nantinya mungkin baru kita coba bangun, itu bergantung pada lingkungan bisnisnya. Selanjutnya di sini itu dikatakan bahwa wira swasta dan manajernya harus terus memantau lingkungan sehingga mereka dapat mengantisipasi bagaimana permintaan akan produknya atau biaya produksi dari produknya itu akan berubah apa enggak nantinya ya. Jadi wira swasta di sini itu bisa jadi owner, pemegang saham atau sebagainya. Dan manajer itu biasanya orang yang dipercaya untuk memimpin sebuah bisnis ya. Jadi pasti berbeda. Di sini dikatakan semua orang yang berada di lingkungan bisnis ini, ya si wira swasta atau si manajer ini itu harus sangat memantau lingkungan bisnisnya seperti apa sehingga nanti dapat mengantisipasi. Mengantisipasi itu bisa terjadi misalnya ada kelonjakan permintaan produk. Kalau misalnya produknya melonjak permintaannya, berarti secara hukum ekonomi berarti biaya produksinya pun pasti berubah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang lingkungan bisnis. Itu apa saja sih Bu yang biasanya kita harus perhatikan untuk untuk kelangsungan hidup atau memulai bisnis dengan baik. Itu apa saja sih lingkungan bisnis yang perlu kita perhatikan? Di sini yang pertama dikatakan lingkungan sosial ya, nanti kita bahas satu persatu di sini. Kemudian ada lingkungan industri, kemudian ada lingkungan ekonomi, dan terakhir adalah lingkungan global. Kita coba dulu masuk. Jadi 4 lingkungan ini nih yang harus kalian perhatikan sehingga nantinya akan mempengaruhi keberhasilan yang kita bahas di awal tadi. Keberhasilan suatu bisnis itu dipengaruhi oleh beberapa lingkungan ini, yaitu ada 4 di sini. Ya, kita coba masuk ke lingkungan sosial yang pertama. Nih, lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini apa saja yang ada di dalamnya? Yaitu yang pertama jelas karakteristik populasinya atau demografinya dan preferensi pelanggan. Sehingga kita udah tahu bahwa kita targetnya adalah siapa, segmentasi targetnya adalah siapa. Kemudian misalnya nih, kita kalau ngomongin populasi ya, saya mau jual handphone misalnya, kemudian saya sudah tahu bahwa populasi pengguna handphone di Kabupaten Berau misalnya ada berapa misalnya populasi itu keseluruhan ya, misalnya katakan populasinya ada 200 katakan. Nah, maka kita dari si populasi 200 itu kita udah
mengecilkan bahwa oke, dari 200 orang pengguna handphone saya spesifikasikan lebih kecil lagi, yaitu si preferensi pelanggan ini terhadap dia jadi segmen pasar saya. Misalnya karena handphone saya ini hanya dapat digunakan oleh lansia misalnya, berarti dari 200 itu kita cari lagi bahwa lansia, kalau itu contohnya. Jadi dari populasi kita perhatikan, diperkecil lagi menjadi segmentasi pasar ya, segmentasi pelanggannya itu apa saja, itu harus kita pahami dulu. Nanti di sini dikatakan mencerminkan tendensi sosial terhadap di mana suatu bisnis itu nanti terekspos ya, pasti mempengaruhi. Ya kalau misalnya saya hanya ada beberapa produk yang sudah ada ya, misalnya kayak produk cat gitu, cat Nippon misalnya, ada beberapa cat yang mereka tahu ini tidak akan dijual di daerah di Indonesia yang sekiranya musim hujannya terlalu banyak ya. Jadi atau nggak usah jauh-jauh deh, bumbu Indomie di Jawa dan di Kalimantan tuh berbeda. Jadi kalau di Jawa bumbu Indomie itu sudah ada bawang gorengnya, kemudian ada macam-macamnya. Di Kalimantan tuh ternyata tidak ada, karena mungkin mereka sudah mengecilkan preferensi pelanggan mereka, bahwa mungkin ya, saya juga nggak tahu itu aturannya gimana. Mungkin dikatakan bahwa penikmat bawang goreng untuk segmentasinya si Indomie ini tidak begitu banyak di daerah Kalimantan, sehingga nantinya akan mempengaruhi biaya produksi gitu ya. Coba kalian perhatikan di Jawa, untuk sekecil Indomie saja di Jawa dan di Kalimantan itu berbeda pemberian bumbunya, seperti itu. Kemudian permintaan akan produk yang dihasilkan oleh suatu bisnis tertentu dapat meningkatkan atau menurun sebagai respon terhadap perubahan dalam demografis. Sama halnya seperti tadi tuh. Ada beberapa cat misalnya, nggak usah ke cat deh, ke bumbu Indomie tadi tuh. Jadi yang sudah terbiasa misalnya di Jawa dapat Indomie yang bumbunya lengkap dengan ada bawang gorengnya dan segala macam, kemudian nyampe di Kalimantan mungkin sudah ternyata baru sadar bahwa tidak ada. Nah itu bisa membuat perubahan tuh dalam karena berubah, demografisnya sudah berubah ya. Demografis itu karakteristik populasinya sudah berubah gitu, sehingga bisa jadi meningkat atau bisa jadi menurun tergantung dari apa, demografisnya. Kemudian di sini perubahan dalam preferensi pelanggan sejalan dengan waktu juga akan membantu menaikkan permintaan akan produk yang diharapkan nantinya ya, atau yang dihasilkan misalnya ya. Karena apa? Bisa jadi ada beberapa contohnya, nggak usah jauh-jauh si Indomie itu lagi. Ada beberapa rasa Indomie yang tidak terjual di Kabupaten Berau saja ya, karena mungkin sudah mereka dari tim pemasaran si Indomie sudah tahu bahwa lingkungan sosial di Kalimantan Timur khususnya di Berau itu mungkin untuk rasa-rasa ya seperti ini mungkin tidak akan terjual. Jadi ngapain dipaksakan, yang penting semua rasa ada gitu, kemudian ternyata peminatnya sedikit, itu kan akan beban terhadap produksi, penyimpanan dan segala macam tuh nanti pasti akan ada, sehingga mereka mengantisipasi lebih baik mungkin tidak dijual di sana, sehingga ya Bu. Oke, saya lanjut lagi ya, tadi terpotong. Sehingga dikatakan tadi seperti saya bilang bahwa kemungkinan bisa saja kemungkinan ini nanti akan tidak perlu dijual semua, karena mengikuti lingkungan sosial yang sesuai gitu ya, sehingga tidak membuang-buang biaya gitu. Karena apa? Sudah tahu bahwa oke, seperti gini nih, di daerah Jawa Barat khususnya di daerah Bandung ke atas itu ya, Lembang, kemudian Lembang, itu saya lupa satu lagi, Subang, itu kulkas atau pendingin itu tidak ada harganya di situ, karena mereka hanya pakai sebagai, misalnya mereka beli itu pun bekas, dipakai hanya untuk menyimpan pakaian
gitu ya, karena di sana sangat dingin, jadi tidak perlu lagi pendingin seperti kulkas dan segala macam ya, sehingga harga kulkas pun tidak begitu apa istilahnya ya, bersaing di sana, sehingga lebih banyak kulkas digunakan biasanya untuk menaruh baju, agar misalnya baju-baju yang mereka anggap mahal sehingga takut rayap, mungkin takut tikus mungkin menggigiti, mereka taruh di situ. Nah, contohnya seperti itu, mempengaruhi lingkungan sosial. Kemudian selanjutnya kita melanjut kepada lingkungan industri, ya, mencerminkan kondisi di dalam industri perusahaan terhadap di mana perusahaan tersebut diekspos atau terekspos. Maka di sini dikatakan perusahaan memperoleh manfaat karena berada di suatu industri yang mengalami permintaan pelanggan yang tinggi akan produk-produknya, yang seperti saya bilang itu. Kalau di Jawa Barat itu kan lebih banyak konvek, misalnya apa? Konvek itu apa? Konvek tekstil ya, lebih banyak perusahaan industri tekstil, maka mereka karena banyak permintaan pelanggan terhadap tekstil itu sangat banyak, maka industri tentang tekstil banyak sekali di sana. Terus kemudian kayak di Karawang itu lebih banyak industri pabrik-pabrik makanan snack ringan gitu ya. Nah, karena di sana permintaan pelanggan sangat tinggi terhadap snack ringan, maka banyak pabrik-pabrik di sana. Kalau di Berau mungkin apa ya? Mungkin dulu kelapa sawit mungkin ya, sehingga maka muncul beberapa industri serupa yang berhubungan dengan kelapa sawit. Kalau sekarang pertambangan dan segala macam. Karena itu lingkungan industri itu pasti mengikuti apa yang paling banyak diminta oleh pelanggan di daerah tersebut, di lingkungan sosial yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian industri juga dikatakan memiliki permintaan yang tinggi akan produk, di sini tertutup lagi, dan juga pasti memiliki pesaing yang ketat. Bahkan banyak beberapa perusahaan yang memalsukan ya, di sini dikatakan memasuki industri tersebut. Jadi dikatakan bahwa akan beberapa mengikuti dari lingkungan industri atau permintaan pelanggan yang banyak terhadap satu produk di satu tempat tersebut, banyak nantinya akan penanam saham, penanam modal, owner yang akhirnya aku mau bikin pabrik tekstil. Aku di mana ya? Ya udah, berarti aku cari di daerah Bandung gitu. Aku mau bikin nggak bisa dia memaksakan di satu tempat gitu. Karena apa? Karena semua ada lingkungan industrinya gitu ya. Jadi aku mau bikin tekstil, aku mau bikin di Berau aja. Di Berau, sedangkan untuk pelanggan permintaan bahan tekstil itu tidak begitu banyak gitu ya, akan sangat rugi. Jadi dia lebih baik bersaing di lingkungan industri yang memang sudah berjalan sama gitu, seperti itu ya. Jadi bahkan dikatakan di sini banyak perusahaan yang akhirnya dapat memasuki industri tersebut. Kemudian selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Di sini dikatakan ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerjanya juga pasti tinggi dan kompensasi yang dibayarkan otomatis akan ikut naik gitu. Atau di sini karyawannya juga tinggi. Wait ya. Oke, saya lanjut ya. Mau tidak mau, kalau kita berbicara lingkungan ekonomi, kalau misalnya perekonomian di suatu daerah itu misalnya sangat kuat, bisa dilihat dari lapangan kerja itu sangat banyak. Misalnya contoh di Berau sih masih banyak lapangan kerja ya. Mau tidak mau akan mempengaruhi kompensasi yang dibayarkan pasti juga sangat tinggi gitu. Karena apa? Melihat perekonomian yang sangat kuat. Perekonomian yang kuat itu bisa dilihat dari perputaran uang yang sangat cepat ya. Perputaran uang sangat cepat di suatu daerah itu bisa kita lihat memprediksi bahwa perekonomian di daerah ini sangat kuat gitu ya. Nah, maka otomatis akan meningkatkan lapangan pekerjaan yang cukup banyak, dan akhirnya ketika lapangan pekerjaan cukup banyak, kompensasi atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan itu juga akan semakin tinggi. Dan di sini dikatakan bahwa orang-orang akan memiliki penghasilan yang
relatif baik dalam kondisi ini, mereka juga bisa membeli sejumlah besar produk. Seperti itu saya bilang tadi, kalau perputaran uang sangat cepat ya atau sangat tinggi, berarti artinya bahwa setiap orang di daerah situ sebagai konsumtif ya, sifatnya adalah konsumtif, membeli itu kebutuhan membelinya sangat besar gitu. Kemudian di sini dikatakan juga perusahaan juga akan memperkerjakan banyak karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang mencukupi guna untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kenapa? Karena lingkungan perekonomiannya lagi kuat nih, sehingga permintaan cukup banyak dan akhirnya mereka harus memperkerjakan banyak orang juga dalam urusan agar produk yang mereka hasilkan itu memenuhi keinginan pasar yang sedang membludak gitu. Makanya otomatis pasti tingkat lapangan kerjanya juga tinggi. Selanjutnya di sini kita bahas tentang lingkungan sosial tuh. Beberapa perusahaan mengandalkan negara lain untuk sebagai pemasoknya atau pasokannya atau untuk menjual produk di berbagai negara. Kalau kita misalnya mau ekspansi ke negara kayak geprek bensu deh, udah ada di Singapura, udah ada di Cina, itu kan namanya ekspansi gitu ya. Kemudian perusahaan tersebut bahkan mungkin saja mendirikan anak perusahaan di luar negeri seperti saya bilang tadi, di mana perusahaan dapat menghasilkan produk dan menjualnya. Atau kalau yang ke kita itu seperti McD, KFC, Pizza Hut, itu kan franchise dari luar negeri. Kemudian nih, bahkan jika suatu perusahaan tidak merencanakan untuk menjual produknya di luar negeri, perusahaan tersebut harus menyadari ya bahwa lingkungan global harus menyadari bahwa lingkungan global karena perusahaan bisa saja nantinya, karena di sini tuh ketutup. Perusahaan bisa saja nantinya menghadapi persaingan dari pihak asing ketika perusahaan menjual produknya secara lokal gitu. Jadi kalau misalnya kayak si geprek bensu nih, katakan si geprek bensu fokus hanya kepada di Indonesia saja. Dia kan di Indonesia sudah hampir ratusan cabangnya. Kalau dia tetap hanya di Indonesia saja, dia bisa jadi tersaing oleh produk-produk dari luar negeri yang masuk ke kita, sehingga mau tidak mau dia melakukan ekspansi ke luar negeri, yaitu dia bikin cabang di luar negeri karena kemungkinan di luar negeri itu tidak bersaing dengan produk lainnya atau bisa menjadi keunikan gitu ya. Kalau dia tetap bertahan menjualnya di Indonesia saja sampai 200 cabang, akan kesaing dengan produk-produk lain, ayam goreng yang lain walaupun nggak digeprek gitu istilahnya. Nih selanjutnya kita bahas sedikit tentang survei bisnis kecil ya. Ketika dikatakan di sini bagaimana para pengusaha menggunakan waktunya dalam jajak pendapat nasional Small Business kecil nasional baru-baru ini yang diadakan di NFIB Research Foundation. Para pengusaha kecil ditanya mengenai bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka untuk beragam tugas bisnis. Respon yang disajikan sebagai berikut. Ya, kita lihat itu biasanya yang paling besar. Yang paling besar di 42% itu adalah kepada operasi atau produksi. Jadi dikatakan di sini para pengusaha kecil itu hampir 42%, atau dikatakan di sini 42% pengusaha kecil menghabiskan waktunya dalam sehari itu kepada operasi atau memproduksi sebuah produk seperti itu ya. Yang mengurus keuangan tuh hanya 6%, yang mengurus personalia atau perekrutan SDM dan segala macam itu cuma 3%. Terbesar kedua itu adalah pemasaran, jelas ya. Setelah fokusnya kepada produksi yaitu adalah pasti pemasaran 22%. Lain-lainnya itu mungkin penghitungan biaya dan segala macam itu ya, itu 17%, dan kemudian ada perencanaan dan strategis di situ adalah 10%. Nih, kita lanjut kepada beberapa jenis-jenis utama keputusan bisnis. Yang pertama yang menjadi tanggung jawab manajemen di sini adalah cara bagaimana karyawan dan sumber daya lainnya seperti mesin digunakan oleh perusahaan
Kalau pemasaran itu adalah cara bagaimana produk atau jasa dikembangkan, ditetapkannya harganya seperti apa, dan didistribusikan serta dipromosikannya kepada pelanggan seperti apa. Itu bidang pemasaran. Kemudian bidang keuangan itu adalah cara bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana bagi operasi bisnisnya dengan baik sehingga tidak merugikan dan keuntungannya juga pasti sesuai. Akuntansi yaitu ikhtiar dan analisis kondisi keuangan melalui jasa akuntan biasanya ya. Kemudian adalah sistem informasi yang meliputi teknologi informasi, orang dan prosedur yang bekerja sama-sama untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan atau perusahaan sehingga nantinya dapat membantu membuat keputusan sebuah bisnis di kemudian harinya. Kemudian ini kita lihat apa ini istilahnya, simulasi, bukan simulasi, gambaran sederhananya bagaimana keputusan bisnis ini dapat mempengaruhi laba. Ya, minggu lalu kita sudah bahas laba itu adalah ketika pendapatan dikurangi oleh beban, maka itu dikatakan sebuah laba. Dimulainya dari apa? Dari keputusan manajemen, keputusan pemasaran, dan keputusan keuangan. Keputusan manajemen itu nanti biasanya adalah adanya beban produksi terhadap sebuah produk. Kalau keputusan pemasaran itu dibagi lagi di sini adalah beban pemasaran, dan kemudian ada permintaan, ada sisi baik dan buruknya ya. Kalau untuk masuk ke beban di keputusan pemasaran itu adalah beban pemasaran. Di sisi pendapatan adalah akan adanya permintaan produk perusahaan yang lebih meningkat. Karena apa? Karena dipasarkan dengan baik ya, makanya keputusan pemasaran. Dan kemudian keputusan keuangan adalah beban bunga ya. Beban bunga yaitu di sini masuknya kepada beban. Dari tiga keputusan ini muncul beberapa hal di sini, maka termasuk di mana pendapatan, kemudian beban yang akhirnya ketika dikurangi itulah laba atau keuntungan yang diperoleh ketika kita membuat sebuah bisnis. Ini juga ini kepotong lagi di bawahnya. Oke, ya. Di sini keputusan manajemen, ada keputusan manajemen dan dampak terhadap operasi perusahaan yang nantinya ini akan mempengaruhi laba yang dimiliki oleh pemilik bisnis ya. Mempekerjakan terlalu banyak karyawan, maka nanti dampaknya adalah beban yang pasti berlebihan. Terlalu banyak karyawan, banyak ya kalau kita lihat di Berau ini misalnya minimarket ya, belum ada supermarket. Minimarket yang isinya terlalu banyak karyawan sehingga banyak yang duduk-duduk aja, mungkin cuma ketawa-ketawa aja di ujung. Nah, itu dampak operasi perusahaannya pasti adalah beban yang pasti berlebihan. Makanya kita harus mempekerjakan karyawan sesuai dengan kebutuhan bisnis kita gitu. Mempekerjakan karyawan yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan itu juga pasti dampaknya adalah produksinya pasti tidak efisien dan kemungkinan juga pendapatan pasti lebih rendah. Kemudian membayar gaji karyawan terlalu berlebihan, maka beban keuangannya pasti berlebihan. Membayar gaji yang tidak mencukupi kepada karyawan, maka moral karyawan yang pasti rendah dan produksi yang tidak efisien. Contohnya, banyak ya kalau kita lihat ke si minimarket itu deh, yang kalau misalnya kita di kasir atau gimana itu orangnya nggak senyum tuh dan segala macam tuh, kalau saya tuh pasti tuh ini orang gajinya kurang kali ya. Ya karena apa? Karena moralnya rendah ya, jelas dia tidak punya etika dengan baik dan segala macam, mungkin mempengaruhi, pasti bukan lagi mungkin, pemberian gaji itu mungkin tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka peroleh gitu. Menggunakan ruang secara buruk, maka bebannya juga pasti berlebihan. Ya, komputer sering rusak lah, kemudian meja harus diganti lah, sering patah lah. Karena apa? Menggunakan ruangan secara buruk. AC lah, penggantian AC lebih sering misalnya. Keputusan pemasarannya itu dampak, ini berbeda lagi nih, keputusan pemasaran dengan dampak operasi perusahaan. Ya. Di sini menciptakan produk yang tidak memiliki pasar target, maka beban yang berlebihan dan tidak ada pendapatan, itu jelas. Menetapkan harga produk terlalu tinggi, maka dampaknya adalah pendapatan yang tidak mencukupi. Kemudian menciptakan produk yang tidak memiliki pasar target, maka beban yang berlebihan dan tidak ada pendapatan. Menetapkan harga produk terlalu tinggi, maka dampaknya adalah pendapatan yang tidak mencukupi karena mungkin orang merasa terlalu mahal sehingga jarang yang membeli.
Gagal beriklan, maka pasti pendapatan tidak mencukupi karena apa? Pasarnya tidak nyampe gitu, nggak nyampe kepada pelanggan pasarnya. Menggunakan iklan yang tidak menarik bagi pasar target, maka pastinya beban yang berlebihan dan kemungkinan pendapatan tidak akan mencukupi. Untuk keputusan keuangan, ya, meminjam lebih banyak uang dibandingkan dengan yang dibutuhkan, pasti bebannya adalah bunga yang berlebihan. Tidak meminjam yang mencukupi pun pasti bebannya adalah tidak mampu memperluas sebuah bisnis. Seperti itu.